You See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Hai, perkenalkan, nama saya Fuji. Saya akan menceritakan salah satu pengalaman horor saya saat saya hamil anak pertama. Cerita ini terjadi pada tahun 2016. Alhamdulillah, saya diberi rezeki cepat oleh Allah. 1 bulan setelah menikah, saya dinyatakan hamil. Kebahagiaan untuk saya dan suami tentunya. Dan tidak hanya itu, selanjutnya Allah memberikan kebahagiaan bagi kami karena tiba-tiba orang tua kami memberikan kami rumah. Dan rumah yang akan dibangun itu tidak jauh dari rumah orang tua saya. Dan tanah tempat rumah saya dibangun itu dulunya adalah kolam, atau masyarakat tuh sering menyebutnya itu empang. Dan dulu di samping empang itu ada pohon besar tinggi menjulang ke tengah empang. Dan sewaktu saya masih kecil, pohon itu terkenal angker. Tapi saat orang tua saya membeli tanah tersebut, kondisi empang dan pohon memang sudah tidak ada, sudah rata dengan tanah dan sudah dibangun rumah gubuk gitu oleh pemilik tanah sebelumnya gitu. Pembangunan rumah berjalan lancar dan saat saya pindah ke rumah itu usia kehamilan saya kalau tidak salah memasuki usia 6 atau 7 bulan. Saya dan suami saya sama-sama bekerja. Saya bekerja sebagai customer service di salah satu bank swasta di daerah saya. Dan suami saya bekerja di koperasi. Jadi setiap hari saya dan suami berangkat pagi, pulang sore, bahkan pulang malam gitu kan. Saya ataupun keluarga saya bukan dari keluarga yang terlalu percaya dengan pamali. Istilahnya saya dan keluarga saya modern lah ya. Karena orang tua saya pun tidak pernah melarang saya harus ini, harus itu gitu kan. Ibu hamil tidak boleh pulang setelah maghrib atau apa gitu. Gak pernah orang tua saya melarang seperti itu karena mereka tahu kalau saya bekerja memang pulang maghrib gitu, kadang pulang sampai malam gitu kan. Orang tua saya gak pernah melarang apapun. Yang penting pesan mereka jangan tinggal sholat itu. Dan saya pribadi pun tahu banyak hal yang harus diyakini. Kalau kata orang itu ya tentang pamali itu ya saya juga tahu gitu. Tapi saya tepis gitu. Saya percaya dan tidak percaya gitu. Bahkan mertua saya juga bilang sering mewanti-wanti hati-hati gitu kan. Ibu hamil itu wangi katanya gitu kan. Tapi ya itu saya cuman bisa minta perlindungan sama Allah dan dengan rasa percaya dan tidak percaya. Tapi sampai akhirnya saya merasakan sendiri hal-hal yang aneh, terlebih hal-hal di luar nalar, hal-hal mistis pada saat saya hamil. Saya termasuk orang yang sensitif dan peka dengan hal-hal yang mistis. Tapi saya bukan indigo. Saya hanya bisa merasakan kalau di suatu tempat itu memiliki energi negatif. Tetapi saat saya hamil, saya jauh lebih sensitif, bahkan cenderung indigo gitu loh.
saya juga tidak paham apa karena efek hamil atau apa, tapi makhluk-makhluk yang tidak nyata itu seolah tahu kalau saya sedang hamil gitu. Dan bahkan mereka itu justru seperti menunjukkan keberadaan mereka. Sampai ketika hal yang tidak pernah saya rasakan di kantor, semenjak saya hamil, suasana kantor itu seperti berbeda bagi saya. Saya sering merasakan hawa panas, lembab, kadang suasana ramai, tapi saya merasa seperti suasana mendadak sepi ya. Lampu kamar mandi yang tiba-tiba mati, keran wastafel tiba-tiba nyala, komputer di meja saya tiba-tiba mati. Tapi semua saya hiraukan. Mungkin hanya perasaan saya saja. Saya merasa seperti itu, selalu ditepis perasaan seperti itu. Sampai suatu waktu, biasanya kan kalau untuk staff itu, kalau istirahat itu kan tidak bisa sama-sama ya, bersama rekan-rekan gitu. Jadi harus bergantian. Dan memang kebetulan kantor saya itu adalah kantor kas yang hanya ada satu customer service, satu teller, satu BO, back office ya, 2 marketing, 1 security, dan 1 pincap. Jadi saat itu saya istirahat, bagian saya sendiri. Dan saat saya sedang istirahat, pantry kantor saya itu ada di lantai 2. Dan sebetulnya dekat dengan ruangan pincap gitu kan. Saat saya naik ke lantai 2, sebelum saya makan, baru saja saya sampai pantry, tiba-tiba saya dikejutkan dengan suara yang seolah-olah menyapa saya. Saya mau jalan ke kamar mandi untuk ambil wudhu. Tiba-tiba di telinga saya seolah berbisik, "Shh." Ya, ada suara seperti itu. "Shh." Sontak saya kaget dong, dan astagfirullahaladzim, siapa gitu, ada apa? Dan saya tepis rasa takut saya. Tapi ketika saya mau ambil wudhu, saya buka jilbab saya mau masuk ke kamar mandi, tiba-tiba lampu kamar mandi kedip-kedip. Kamar mandi yang tadinya nyala, tiba-tiba lampunya berkedip dan mati. Oke, saya berusaha untuk tetap tenang. Saya berusaha memberanikan diri. Lalu saya sambil berucap, "Maaf, saya mau wudhu, saya mau sholat, gantian ya," ucap saya. Dan kalian tahu, lampu kamar mandi nyala. Padahal saya tidak memainkan saklar lampu ya. Tapi setelah saya berucap seperti itu, tiba-tiba yang tadinya lampunya mati itu nyala. Hari berikutnya saya merasa aman. Tapi besoknya saya kembali lagi diganggu. Dan saat itu kebetulan saya belum sholat asar. Waktu menunjukkan jam 4:30 sore. Jadi saya buru-buru ke atas untuk sholat gitu kan. Pada hari itu memang pekerjaan saya cukup padat. Banyak sekali nasabah yang datang pada saat itu. Banyak sekali laporan yang harus saya selesaikan. Jadi saya agak sedikit menunda waktu sholat gitu. Nah, hal yang membuat saya shock, saya takut saat saya mau sholat, saat saya melafazkan takbir, Allahu Akbar, tiba-tiba terdengar suara di belakang saya yang mengucapkan ulang, tapi dengan suara yang sangat lembut.
Allahu Akbar. Gitu. Saya seketika nge-freeze di dalam hati saya, beristighfar. Saya takut. Suasana pada saat itu tiba-tiba hening, sepi. Padahal pimpinan saya ada di ruangan yang sebelumnya saya dengan jelas dengar beliau ngobrol sambil telepon. Tapi ketika saya tiba-tiba takbir memulai sholat, tiba-tiba sepi. Saya di situ betul-betul tidak khusyuk. Di pikiran saya, ayo cepet sholat, cepet beres gitu kan. Saya akhirnya sholat, tanpa saya rapi-rapi, saya langsung pergi turun ke bawah dengan kondisi saya gemetar. Saya nggak percaya itu benar atau halusinasi saya gitu kan. Tapi suara itu jelas, sangat jelas ada di belakang saya pada saat saya sholat. Dan setelah kejadian itu, saya tidak mau lagi istirahat sholat di pantry sendirian. Jadi saya putuskan pada saat itu saya istirahat di lantai bawah karena saya trauma dan takut itu bakal terulang lagi. Setelah kejadian itu, saya betul-betul tidak lagi untuk istirahat di lantai atas sendirian. Karena kan saya juga bertanya, kenapa kok makannya nggak di atas, kok di bawah sholatnya gitu. Saya hanya bilang nggak capek naik turun tangga gitu kan, karena pada saat itu alhamdulillah saya masih muda lah dibilangnya. Saat itu saya masih usia di 2 bulan. Nah, setelah kejadian itu saya tidak menceritakan kepada siapapun karena saya takut dianggap sedang berhalusinasi, dan saya juga khawatir kalau rekan kerja saya juga pasti akan merasa takut gitu. Dan saya tidak mau bahkan kepada suami pun saya tidak menceritakan tentang hal itu. 1 minggu berlalu, tidak ada kejadian aneh lagi semenjak saya sholat dan istirahat di lantai bawah. Sampai pada suatu hari, saya dan suami saya berencana untuk pergi ke Bandung. Kita berencana saat itu pergi di hari Jumat malam setelah sholat Isya. Suami bilang, kita perginya naik motor yuk yang. Udah lama kan ke Bandung gak pakai motor. Ceritanya kita mau nostalgia zaman pacaran dulu kan. Hari Jumat pun tiba, saya dan suami saya pergi setelah sholat Isya. Dan sebelum berangkat, entah kenapa suami bilang, jalan ke kotanya jangan lewat jalan besar ya, jalan alternatif aja biar santai. Karena jalan alternatif itu kan jalan kabupaten ya, yang gak banyak mobil gitu. Karena rumah saya itu ada di jalur Pantura, jadi jalur utama itu banyak mobil-mobil besar, truk-truk, terus kontainer gitu. Jadi saya sudah bosan lah setiap hari melewati jalur Pantura gitu. Saya pun mengiyakan pada saat itu. Hingga di tengah perjalanan, saat kami melewati jalan yang kanan kiri area pesawahan, dan tidak seperti biasanya, malam itu tidak ada kendaraan yang melintas selain kendaraan kita. Dan tiba-tiba suami menghentikan laju motor. Saya kaget dan bertanya, kenapa kok ngerem? Motornya aman kan? Gak kenapa-kenapa kan? Saya jelas takut karena berada di jalan yang sepi, kanan kiri area sawah gitu. Saya berpikir yang bukan gitu kan. Saya takut ada begal atau apa gitu. Tapi tiba-tiba suami saya bilang, kamu baca doa, kamu zikir. Dan saat itu saya langsung tahu maksudnya.
Karena suami saya pun termasuk orang yang peka dalam hal-hal seperti itu. Lalu suami saya bilang lagi, tunggu dulu, soalnya ada yang mau lewat. Kemudian suami saya bicara, maaf, numpang lewat, permisi. Kemudian dia melajukan motornya. Sepanjang perjalanan saya tidak banyak bertanya. Dan suami hanya mengingatkan untuk terus zikir. Dan saat kita sampai di area kota, kita memutuskan untuk mampir dulu sebentar untuk makan malam. Dan saat itu saya mulai berani bertanya kepada suami saya, tadi ada apa di jalan? Suami saya jawab, kamu tadi gak lihat kan? Enggak. Kamu tahu gak? Tadi itu ada ular besar panjang, tapi di kepalanya ada mahkota berwarna kuning keemasan. Lewat nyebrang jalan. Untung aku langsung ngerem. Terus aku lihat badannya gak nyentuh area sawah dan tiba-tiba hilang. Sontak aku langsung istighfar dong. Ya Allah, ada apa ini gitu kan? Karena saya takut kan. Perjalanan masih jauh untuk ke Bandung. Suami bilang, yang penting jangan putus doa sama zikir selama perjalanan. Dan alhamdulillah perjalanan ke Bandung lancar, sampai dengan selamat, gak ketemu hal-hal aneh. Tapi ketika perjalanan pulang, saat kita melewati jalur utama, dan ketika kita sampai di satu wilayah yang konon katanya di jalan itu sering terjadi kecelakaan. Dan memang kondisi jalan itu seperti tikungan gitu. Yang persis di sebelah kiri jalan itu adalah area pemakaman. Saya dan suami saat itu awalnya nggak ngeh gitu kalau kita sedang melintasi di wilayah tersebut, dan nggak berpikir yang aneh-aneh pada saat itu karena saat itu juga belum terlalu malam, kondisi jalan juga masih ramai. Tetapi tepat ketika saya dan suami saya melintas di area pemakaman itu, tidak ada kendaraan yang lewat selain kendaraan kita. Dan tanpa diduga suami saya melepas helm. Dia bilang, ngantuk. Saya jawab dong, ya udah kalau ngantuk istirahat dulu aja. Sambil saya ngambil helm karena suami saya menyerahkan helm kepada saya. Terus tiba-tiba saya mendengar di sebelah kanan saya ada yang ketawa. Seolah seperti ada yang melintas sambil ketawa cekikikan gitu. Saya nge-freeze. Saya agak menoleh ke arah kanan saya dan saya melihat ada kain putih terbang tepat di atas kepala saya. Saya di situ langsung refleks, langsung teriak, astagfirullahaladzim, cepet sayang, cepet ngebut. Suami saya sadar, dia tarik tangan saya supaya saya peluk dia dan dia bilang, zikir yang, zikir. Dia terus saya bilang itu, zikir yang, zikir. Saya sambil baca doa dalam hati, saya terus zikir. Entah kenapa motor itu terasa berat. Perjalanan itu seperti lama untuk melewati area itu. Hingga akhirnya ada kendaraan yang bisa mendahului motor kita. Dan di saat itu juga suami saya bisa ngebut. Kita langsung, alhamdulillah, akhirnya. Dan kita baru ngeh, astagfirullahaladzim, tadi tuh kita ngelewatin area makam itu. Di sepanjang perjalanan saya terus berdoa, berzikir sampai akhirnya saya nyampe di rumah.
Setelah sampai di rumah, sebelum tidur saya menceritakan kejadian-kejadian yang saya alami selama di kantor semenjak saya hamil kepada suami saya. Dan suami saya bilang, apa jangan-jangan anak kita laki-laki ya? Katanya kalau ada yang hamil anaknya laki-laki itu wangi. Banyak makhluk-makhluk astral, khususnya Miss K, itu suka. Dia bilang seperti itu. Masa sih? Emang kelihatan ya? Padahal kan hamil aku masih kecil, belum juga 3 bulan. Ya udah, tidur. Yang penting jangan putus berdoa. Suami seperti itu, bilang seperti itu. Dan tetap hati-hati. Seiring berjalannya waktu, akhirnya usia saya memasuki kehamilan 7 bulan. Dan saya dan suami saya melakukan pemeriksaan USG untuk memastikan jenis kelamin anak saya. Dan pada saat pemeriksaan, dokter memprediksikan bahwa betul jenis kelamin anak saya itu laki-laki. Saya sempat shock, kaget, bercampur bahagia karena memang apa yang saya inginkan juga anak laki-laki gitu. Tapi mengingat hal-hal yang sudah saya alami, apa betul ada kaitannya gitu kan? Apakah selama ini saya hamil anak laki-laki saya menjadi lebih sensitif terlebih dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian di kehamilan usia 7 bulan ini saya pikir tidak ada lagi gangguan-gangguan seperti sebelumnya. Tapi ternyata justru dimulai dari kehamilan dari usia 7 bulan ini. Dan gangguan itu bukan lagi di kantor, bukan lagi di luar, tapi gangguan itu justru datang di rumah kami. Dan suatu hari saat saya pulang dari kantor bersama suami saya, saat itu saya pulang memang hampir terlalu sore, betul-betul mendekati maghrib. Pas sampai rumah itu pas azan maghrib. Saat itu saya masuk ke rumah, saya nyalakan lampu, saya beres-beres gitu pada saat itu. Dan kebetulan rumah saya itu kan terdapat 2 kamar. Jadi 1 kamar utama, kamar saya dan suami, 1 lagi kamar kosong, kamar tamu, tapi saya isi dengan lemari tempat barang-barang. Kemudian tepat saya akan memasuki kamar untuk menyalakan lampu, tiba-tiba saya nengok ke arah kamar kedua, karena kebetulan kamar kedua itu lampunya belum saya nyalakan. Saya pun sebetulnya di rumah itu sering merasa tidak nyaman ketika saya berada di kamar kedua. Hawanya itu beda. Tapi sebelumnya saya tidak pernah mendapat hal yang aneh-aneh di rumah itu. Hanya saja hawanya yang berbeda di kamar tersebut. Tapi pada sore itu, ketika saya agak menoleh ke arah kamar itu, karena kamar itu pintunya itu setengah terbuka. Kemudian saya menoleh ke arah pintu, tiba-tiba saya kaget ketika tepat di belakang pintu ada kain putih terbang, kemudian menembus jendela kamar. Saya kaget,
Saya spontan teriak, "Yang, itu apa? Apa itu apa?" Suami saya lari langsung mendekat ke arah saya. Dia bertanya, "Apa? Ada apa?" Itu lihat. Seketika suami saya tahu maksud saya kan. Suami saya paham maksud saya itu saya nggak bisa ngomong bahwa itu tuh ada kain putih gitu, enggak sih, itu saking saya shock. Kemudian dia lari ke belakang, dia ambil garam, dia lempar ke arah belakang rumah. Dan kebetulan suami saya memelihara ayam. Di belakang rumah itu ada kandang ayamnya gitu kan. Dan saat itu ayam tuh berisik gitu, kayak gaduh gitu kan. Dan saat suami saya melempar garam, tiba-tiba terdengar suara perempuan yang tertawa puas, cekikikan gitu. Itu sangat cepat saat suami saya melempar garam, dan dia langsung hilang. Dan suami saya menjelaskan semua itu, badan saya langsung tiba-tiba lemas. Saya langsung merasa mual pada saat itu. Dan sejak saat itu saya benar-benar merasa takut untuk tidur di rumah. Saya tidak mau sendiri di rumah. Saya tidak berani berlama-lama di rumah sekalipun siang hari. Dan sejak saat itu suami saya rutin menyiapkan air dan air yang dicampur garam, air doa. Dia selalu kayak disiram-siram gitu ke seluruh area sekeliling rumah gitu. Dan saya juga jadi lebih sering ngaji, karena kan memang mungkin rumah kosong ya, karena saya di hari pagi pulang sore, bahkan pulang malam gitu. Jadi rumah tuh kayak seperti rumah kosong gitu kan. Makanya saya kalau misalnya saya ada di rumah itu saya pasti ngaji itu pindah-pindah gitu, supaya rumah terkesannya hangat. Dan saya pikir kejadian itu sudah selesai. Ternyata saat kehamilan saya menginjak 8 bulan, gangguan itu ternyata datang lagi. Pada saat itu kebetulan bertepatan dengan malam Jumat. Pada malam itu saya tidur di kamar sendirian. Suami saya nonton TV di ruang TV, dan dia sampai ketiduran di luar di ruang TV. Malam itu saya tidur itu gelisah karena memang perut sudah semakin membesar dan merasa tidak nyaman. Tapi di malam itu hawanya sangat-sangat beda gitu. Saya coba untuk menghiraukan, mungkin mungkin perasaan saya aja gitu. Saya lagi gerah gitu dengan posisinya perut saya sudah semakin besar gitu, sudah tidak nyaman gitu kan. Dan saya tepat pada saya itu jam 12 malam. Saya habis ke kamar mandi. Kemudian ketika saya ingin tidur lagi, itu tiba-tiba badan saya merasa seperti kaku, dingin. Kemudian tangan sebelah kanan saya itu saya mendadak kram, sakit, dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Mulut saya kaku, saya seperti terkunci gitu. Saya beristighfar, ya Allah, ini apa? Ini saya kenapa gitu. Saya panik, sepanik-paniknya, karena baru aja saya dari kamar mandi. Saya naik ke kasur, dan tiba-tiba
itu badan saya nggak bisa digerakin gitu. Kemudian hati saya tuh kayak gelisah, terus tiba-tiba hati saya ngerasa sedih sekali, tapi saya nggak tahu saya sedih kenapa. Dan saat itu saya mencoba buat tenang, astagfirullahaladzim, saya istighfar, saya zikir. Tapi anehnya ketika saya baca ayat kursi itu sama sekali nggak pernah sampai selesai. Saya terus ulang-ulang lagi, Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum, tapi saya nggak selesai-selesai bacanya. Saya di hati saya tuh selalu pengen yang keluar dari mulut itu bukan bacaan doa, tapi kayak yang pengen yang nangis gitu, yang kayak pengen gitu. Kayak perasaan tuh kayak sedih, nyesek, sakit gitu. Saya nggak tahu mikirin apa, saya nggak tahu sedih karena apa. Akhirnya saya mencoba untuk teriak. Saya beristighfar dalam hati, saya mencoba untuk teriak itu meskipun susah sekali, ini mulut saya mengucap gitu, teriak tuh nggak bisa. Sampai akhirnya saya istighfar dan saya bisa teriak. Saya teriak sekencang-kencangnya dan itu didengar oleh suami saya. Suami saya langsung bangun, dia panik, kenapa? Tapi saya di situ nggak bisa jawab. Saya cuma bisa nangis. Saya nangis terseduh-seduh. Seketika suami saya langsung sadar bahwa ada yang tidak beres dengan saya. Refleks suami saya langsung ambil sapu lidi, kemudian dia kebaskan sapu lidi itu di sekujur badan saya sambil baca ayat kursi. Dia sambil pukul-pukul badan saya. Entah saat itu yang saya rasakan, badan saya langsung lemas. Setelahnya badan saya terasa sakit sekali. Kemudian saya lihat suami saya berlari ke belakang rumah tanpa menggunakan pakaian. Dan tanpa menggunakan baik itu celana, tanpa sehelai kain, dia lari ke belakang rumah dan saya dengar ada suara wanita cekikikan lagi. Dan tidak lama azan subuh berkumandang dan suara itu tiba-tiba hilang. Dan sejak kejadian itu, akhirnya suami saya mengundang Pak Ustadz. Saya shock pada malam itu. Suami saya langsung ke rumah Pak Ustadz untuk melihat, karena tadi isi saya begini. Dan betul Pak Ustadz melihat dan Pak Ustadz bilang katanya memang ada Miss K yang sering iseng. Dia itu memang adalah penunggu tempat sebelum rumah saya di situ. Karena kan dulu kan rumah saya tuh ada empang ya. Memang ada empang dan di tengah-tengahnya itu ada pohon besar. Pohonnya itu tinggi tapi agak bengkok ke tengah empang gitu kan. Nah, jadi di situ tuh tempatnya dia gitu. Di pohon tempatnya dia. Dan kebetulan yang jadi tempat senderannya si Miss K itu tepat di kamar saya yang kedua itu, jadi pintu itu. Nah, itu tempatnya dia. Makanya kenapa saya pernah melihat si Miss K itu dari balik pintu itu terbang. Nah, itu karena memang tempatnya di situ gitu. Kata Pak Ustadz seperti itu. Dan akhirnya Pak Ustadz membentengi rumah kami. Dan sejak saat saya terakhir, saya bisa dibilang saya kayak kesurupan ya. Saya hampir kesurupan, tapi saya mencoba untuk bisa kuat gitu. Sejak saat itu, setelah Pak Ustadz membentengi rumah saya dan gak ada lagi gangguan-gangguan
aneh lainnya. Gak ada lagi iseng-iseng lagi itu Miss K-nya. Ya, alhamdulillah sampai anak saya lahir. Dan sampai pada saat saya lahir pun, kalau kata orang di daerah saya itu selalu melakukan melekan ya. Jadi kayak begadang semua bapak-bapak itu, karena anak saya kan laki-laki nih. Jadi betul-betul begadangin lah gitu sampai selama 40 hari, karena sudah ada riwayat sebelumnya saya selama hamil ada gangguan gitu kan. Jadi betul-betul dijaga sama keluarga gitu, takutnya ada sesuatu yang gak kita harapin seperti itu ya. Itu dia teman-teman cerita dari saya, pengalaman horor saya selama saya hamil anak pertama, dan itu menjadi cerita pribadi saya yang membuat saya terkesan hamil anak pertama. Kesannya sangat-sangat tidak menyenangkan gitu. Ya, mohon maaf kalau ceritanya tidak seram. Mungkin melalui cerita ini saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman, khususnya teman-teman wanita yang sedang hamil, untuk lebih berhati-hati, untuk lebih menjaga diri, dibentengi dengan doa, sholat, dan yang paling penting hatinya itu percaya bahwa pamali itu ada. Jadi memang betul-betul meyakini, tetap percaya sama, meskipun memang kita orang modern, tapi tetap kita harus percaya hal-hal yang seperti itu gitu. Karena orang tua zaman dulu itu ya pasti ada alasannya kenapa pamali itu ada, karena memang ada gitu, karena memang percaya tapi sebagian besar itu terjadi seperti itu. Ya, cukup sekian dari saya. Sebetulnya sih masih ada cerita di balik rumah saya ini. Sampai anak saya lahir pun, pada saat usianya berapa ya, sebelum 1 tahun itu masih ada gangguan dari Miss K mengganggu anak saya, tapi yang mungkin gak se-ekstrim pada saat hamil gitu. Hanya anak saya diganggu, kayak diajak main tapi anak saya gak mau gitu, sampai menangis. Tiap anak saya itu menangis setiap jam 2 malam, menangis tapi nggak ada air mata gitu, seringnya itu. Sampai rumah saya itu diruqyah 2 kali, dibentengi 2 kali, karena itu dia tuh jahil gitu, dia suka sama anak saya dari mulai di kandungan sampai anak saya lahir. Dan sampai anak saya itu tidur di rumah orang tua saya, nggak pernah tidur di rumah saya gitu, di rumah sendiri nggak pernah, karena dia takut. Dia tuh lebih betahnya di rumah orang tua saya. Sejak saat itu rumah saya dibentengi terus, diruqyah gitu. Ya, itu saja pengalaman dari saya. Mohon maaf kalau ceritanya tidak menyenangkan ya. Bye bye. podcast.ceritahoror@gmail.com